ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas seluruh nikmat dan karunia, terutama nikmat yang melahirkan pahala, nikmat yang menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita mendapatkan semua nikmat itu karena rahmat Allah, tidak sebanding dengan amal kita. Semua nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat bisa bernapas, itu karena rahmat Allah. Jadi kita harus tahu diri, kalau semua nikmat sekecil apapun karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, maka kita harus selalu menjaga nikmat tersebut dan menyempurnakannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengalami penderitaan di dunia adalah karena Allah meninggalkannya, karena Allah Jalla wa'ala mengabaikannya dan tidak menolongnya. Meskipun dia punya segalanya, kalau Allah sudah meninggalkan hambanya, tidak menolongnya, walaupun dia punya segalanya, dia akan lemah. Yang membuat kita kuat, membuat kita selamat, karena Allah melindungi kita, karena Allah Jalla wa'ala selalu menjaga kita. Jemput penjagaan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla dengan bersyukur pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segalanya kepada kita. Allah hanya minta dari kita, kita pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan selalu berusaha mengenal dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para jamaah sekalian, Nabi diutus oleh Allah bukan untuk kita puji dan sanjung. Cukup pujian Allah kepada Nabi itu adalah kebanggaan tertinggi. Jadi tidak perlu kita memuji Nabi. Nabi diutus oleh Allah di antara kita, kepada kita, adalah untuk diikuti. Kenapa kita disuruh oleh Allah mengikuti Nabi alaihissalam? Agar kita memiliki hati semakin mencintai Allah. Tidak ada yang membuat hati semakin mencintai Allah, semakin mengagungkan Allah dan rindu kepada Allah, kecuali dengan mengikuti sunnah. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala menyuruh kita mengikuti Nabi. Karena dampak dari mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi alaihissalam yang sangat besar adalah ke hati, terutama kaum wanita. Allah tabaraka wa ta'ala akan menutup segala kekurangan yang ada pada kaum wanita, perasaannya, agamanya, dan lain sebagainya, ketika dia berpegang teguh dengan tuntunan Nabi alaihissalam.
Apa bedanya wanita sekarang dengan Aisyah? Nggak ada beda. Tapi kenapa Allah angkat, Allah muliakan? Karena Aisyah berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW. Apa bedanya Fatimah? Mungkin dia katanya nasabnya mulia. Mungkin dia nasabnya mulia. Baik, Ummu Sulaim. Beliau bukan Quraisy. Allah muliakan Ummu Sulaim. Kenapa? Karena Ummu Sulaim, Ummu Anas bin Malik berpegang teguh dengan sunnah. Jadi aib kita akan Allah tutup. Terutama kaum wanita yang sangat dikuasai oleh perasaan. Kekurangan-kekurangan yang menyebabkan wanita masuk neraka, Allah tutup dengan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Gak ada perempuan kaya yang mulia di mata Allah, sempurna. Justru ketika dia jauh dari agama, akan terlihat, akan semakin terlihat keanehan, akan semakin menjadi keburukannya para jamaah. Orang baik karena Allah yang menuntun baik. Gak ada materi membuat dia baik, gak ada. Gak ada seorang itu menjadi baik, soleh, solehah karena dunia. Orang menjadi baik karena Allah Rabbul Alamin. Jadi perbaiki diri kita. Jadikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh, baik di mata Allah Jalla wa'ala dan di mata manusia, dengan menjaga dan menjalin hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Kita bela-belain menjaga hubungan manusia demi mendapatkan ridha mereka, kita korban ke ridha Allah. Apa kata Nabi alaihissalam? Manil tamasi ridha Allah radhiyallahu an wa ardah. Siapa yang selalu mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat manusia ridha kepadanya. Kenapa Allah buat manusia ridha kepadanya? Orang yang selalu mencari ridha Allah, karena hati mereka Allah yang membolak-balik. Tetapi yang selalu mencari ridha manusia, Allah akan murka kepadanya dan Allah akan lepaskan semua kebencian. Allah akan lepaskan semua keadaan hati manusia yang selalu berubah-ubah kepadanya. Artinya siap dicintai dan siap dibenci, siap diangkat dan siap dihina dan dihujat. Ini penting para jamaah. Kalau kita mencari ridha Allah, maka orang-orang sekitar kita akan dibuat, disetting oleh Allah hatinya, cinta kepada kita karena Allah, benci pun karena Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nikmat para jamaah. Para jamaah sekalian, di kajian ini, di majelis zikir ini, kita akan sama-sama mentadaburi salah satu surah yang sangat penting. Saya yakin semuanya hafal, yaitu surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah. Yang sangat kita sayangkan, banyak dari kita hafal tapi tidak memahaminya. Apa pesan-pesan penting yang Allah sampaikan melalui surah yang mulia ini, sehingga kita bisa mengamalkannya? Para jamaah sekalian, Al-Quran tidak akan membuat hidup kita berkah sampai membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mengerti tafsirnya? Itulah pentingnya mentadaburi Al-Quranul Karim, terutama surah-surah Al-Quran yang kita baca pada setiap sholat kita, baik itu fardu maupun sholat sunnah. Baik, kita mulai kajian dan tadabbur tafsir surah Al-Insyirah. Mohon para jamaah sekalian, saya minta siapkan hatinya. Saya nggak mau
hanya berikan kepada kami, kepada kita semua di sini fisiknya. Siap memberikan jiwanya? Siap memberikan hatinya? Karena kata Ibnu Abbas, perhatikan. Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana Allah memberikan ilmu kepada kita? Kata Ibnu Abbas, dengan dua cara. Biqalbin aqul wa lisanin saul. Bagaimana Allah memberi pemahaman agama yang semakin baik. Jadi kita ngaji semakin paham. Ingat, agama itu paham. Kalau orang paham agama, berarti agamanya kuat. Selama pemahamannya benar. Kata Ibnu Abbas, cara untuk bisa memahami agama dengan baik dengan dua cara. Kata beliau, pada setiap hadir di majelis, dia harus menghadirkan dua. Apa itu? Konsentrasi. Qalbin aqul, berikan hatinya kepada majelis itu. Tidak kemana-mana pikirannya, fokus. Yang kedua, kalau ada yang tidak dipahami, ditanya. Jangan malu. Justru ini aib. Kalau malu bertanya akan suatu perkara agama yang tidak dipahami, itu aib. Banyak nanya nggak baik. Tapi bertanya akan suatu yang dia tidak paham, yang harus diamalkan, itu aib. Harus bertanya. Makanya Nabi alaihissalam memuji wanita Ansor. Kata Nabi alaihissalam, ni'man nisa, nisaul Ansor. Wanita yang sangat saya banggakan, wanita terbaik, wanita yang penuh dengan keindahan adalah wanita Ansor. Karena mereka tidak malu bertanya tentang agama mereka. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga mimpi basah? Ini kan malu. Hal 'alan nisa'i min ghusl. Wanita itu wajib mandi tidak kalau mimpi basah? Apa kata Nabi alaihissalam? Na'am idza ratil ma. Yang bertanya wanita. Kalau dia melihat ada yang keluar, cairan yang keluar dari kemaluannya, maka dia wajib mandi. Yang bertanya siapa? Wanita Ansor. Kalah wanita Muhajirin. Ya, baik. Kita mulai tadabbur surah ini. Tolong siapkan hatinya, matikan HP-nya. Karena sering kajian berulang-ulang, hati udah dikasih, sudah fokus, terus HP-nya bunyi. Terutama tolong perhatikan yang sudah umur nih, HP-nya bagus-bagus tapi nggak tahu cara matiinnya. Dikasih anaknya, bagus HP-nya, tapi nggak ngerti. Tolong dibantu kanan kirinya yang punya HP, tolong ya dimatikan atau di silent, jadi tidak ada suara. Karena kalau saya diam, sekali terjadi, ini berkali-kali. Hampir habis kesabaran seorang ustadz. Karena terus terang sangat mengganggu konsentrasi. Ya. Bukan hanya ustadz, semuanya. Ya. Sudah siap semuanya? Kalau masih ada yang bunyi gimana? Janji tidak ada yang bunyi? Baik. Allahu Rabbul Izzati wal Jalal berfirman dalam surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah, di mana surah ini terdiri 8 ayat. Mari kita coba menangkap pesan penting Allah melalui surah ini. Mari kita mencoba menggali makna dan kandungan ya yang sangat penting melalui surah ini. Allahu Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku lapangkan dadamu?
Ini pertanyaan, tetapi sebelumnya bukan pertanyaan. Itu litahqiq namanya. Jadi arti daripada alam nasyrah, karena pertanyaan ini namanya istifhamut takrir. Dari aspek bahasa namanya istifhamut takrir, artinya Allah menekankan. Aku telah melapangkan dadamu, itu maknanya. Jadi bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Ya, jadi pertanyaan kayak gini. Saya kan sudah ngasih, bukankah saya sudah melapangkan dadamu? Jadi untuk menekankan. Jadi pertanyaan Allah Jalla wa Ala di sini kepada Nabi bukan untuk dijawab, tapi untuk menekankan dan menetapkan bahwa Allah betul-betul telah melapangkan dada Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Baik. Pesan penting yang pertama dari surah ini, ketika Allah katakan, bukankah atau aku telah melapangkan dadamu. Ini. Seberapa penting kelapangan dada bagi seorang manusia? Para jamaah sekalian, Islam itu terdiri dari dua hukum. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW terdiri dari dua hukum, yang namanya hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i yaitu berupa perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala. Ada hukum kauni yang disebut dengan takdir, yang tidak bisa kita memprotesnya, tidak bisa kita mengkritiknya, dan tidak bisa kita merubahnya. Terutama takdir kauni yang bersifat buruk, yang disebut dengan takdir buruk. Untuk menghadapi dua hukum ini perlu kelapangan dada. Apa makna lapang dada terhadap hukum Allah yang bersifat syar'i? Di mana kita menerima hukum Allah dengan sepenuh hati. Tidak ada rasa berat, tidak ada kegundahan, tidak ada protes di dalam diri. Selalu menerima hukum Allah, perintah Allah, sami'na wa ta'na. Selalu menerima larangan Allah, sami'na wa ta'na. Jadi istiqomah itu adalah keberlanjutan sampai akhir hayat. Bagaimana kita selalu menjalankan perintah Allah, bagaimana kita selalu meninggalkan larangan Allah, yang disebut dengan istiqomah. Butuh kelapangan dada para jamaah sekalian. Yang bisa melapangkan dada kita hanya Allah. Makanya Nabi SAW, beliau bisa istiqomah bukan karena beliau seorang Nabi, tapi Allah yang membuat beliau istiqomah. Jadi kita belajar dari sini, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa mencapai pada titik tertentu. Jangan. Karena ketergantungan kita kepada Allah sangat besar. Karena wilayah hati, wilayah dada, itu wilayah Allah. Wilayah khusus Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi kita, agar bisa selalu konsisten, istiqomah, terus sampai akhir hayat, yang kita butuhkan itu lapang dada. Menerima hukum Allah Jalla wa Ala, ridha, bahkan menikmati. Menjaga sikap itu, menerima, ridha, menikmati, tidak mungkin kita yang menumbuhkan, bukan kita, tapi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Gak bisa dengan uang kita beli itu. 3 hal ini gak bisa kita bayar semahal apapun, gak bisa. Gak bisa ditukar dengan barang berharga yang kita miliki, gak bisa. Nah ini penting para jemaah, bahwa kita butuh bukan sekarang aja menjalankan perintah. Kita membutuhkan semangat untuk meninggalkan larangan Allah sekarang, tapi terus sampai akhir hayat. Ingat, perintah dan larangan akan semakin besar nilai pahalanya ketika kita amalkan di akhir umur kita. Makanya para jemaah sekalian,
kebaikan yang kita kerjakan di akhir akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Keburukan yang dikerjakan oleh seorang manusia di akhir akan mengantarnya kepada su'ul khatimah. Kenapa? Karena Allahu Rabbul Izzati wal Jalal akan lebih memaafkan kesalahan orang yang umurnya di bawah 40. Tapi orang yang di atas 40 sangat kecil untuk diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena harusnya dengan kedewasaannya dia sudah tidak lagi bertingkah seperti anak muda. Dengan kedewasaannya, dengan usianya, harusnya dia sadar sendiri. Makanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa selalu lapang dada? Hari ini saya sholat, besok saya sholat, terus sampai akhir hayat. Hari ini saya berhijab, besok, lusa, minggu depan, sampai meninggal, masih berhijab. Bagaimana para jemaah? Semua perintah tetap kita kerjakan. Semua larangan Allah senantiasa kita tinggalkan. Meskipun ayat ini berbicara tentang Nabi, tapi juga berlaku bagi umat beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi. Para jemaah, Allah katakan wa wada'na anka wizrak. Ini kolerasi dengan ayat yang pertama. Ya, bahwa dosa itu memberi beban yang sangat berat terhadap jiwamu. Jadi yang membuat kita berat menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, yang membuat kita berat meninggalkan larangan Allah karena faktor dosa yang membebani hati. Oleh karenanya, bagaimana kita senantiasa istiqamah, dada ini selalu menerima hukum Allah, selalu ridha dan bahkan menikmati ketika menjalankan perintah Allah, salat, zakat, puasa, haji, umroh, semua memuliakan suami, berbakti pada orang tua, membantu sesama, nikmat rasanya. Caranya bagaimana? Itu semua disebabkan oleh hati. Hati ini gak dadang. Ada orang gak senang bantu orang. Ada orang beban, ya salat lagi. Gak senang sama puasa Ramadan. Gak senang kebaikan. Padahal jelas perintah itu apa yang Allah cintai. Sesuatu yang Allah cintai. Baik, perhatikan. Supaya kita senantiasa menerima hukum Allah, ridha terhadap hukum Allah, dan menikmatinya, maka yang pertama, cepat bertaubat. Karena keterlambatan taubat kepada Allah, menunda-nunda taubat, akan merusak istiqomah. Taubat yang kita tunda hari ini akan merusak Anda menjadi istri yang soleha. Berat rasanya jadi istri yang soleha. Dia akan mengatakan, ngapain saya memuliakan suami? Tergantung suaminya gimana dulu. Perempuan seperti itu karena dosanya banyak. Saya tanya Anda, apakah Anda lebih cantik dari Khadijah? Apakah Anda lebih kaya dari Khadijah? Kita lihat Khadijah terhadap suaminya Rasulullah SAW. Dia menghinakan diri, merendah di hadapan Rasulullah. Padahal beliau jauh lebih kaya, jauh lebih mulia. Rasul tidak punya apa-apa para jemaah. Tapi dia sangat hormat kepada suaminya. Tidak pernah mengangkat suara kepada suami. Kalau Nabi tidak izinkan, beliau tidak bicara. Bayangkan, beliau mau bicara dengan suami, izin, saya boleh bicara. Itu adabnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan kenapa beliau bisa padahal beliau kaya? Biasanya orang kaya kan cenderung sombong nih. Tapi Khadijah enggak. Semakin tawadhu, tidak merasa hebat. Ibadahnya Masya Allah, sangat memuliakan suami. Habis hartanya untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau, Khadijah, Allah bersihkan hatinya. Karena hati Khadijah bersih,
Makanya tidak akan pernah baik diri kita sampai hati kita bersih. Pembersih hati terbaik taubat. Kata Nabi alaihissalam, at-taubatu tajumu ma qablah. Taubat itu mengikis habis seluruh dosa-dosa yang lalu. Makanya jangan kita tanya kepada diri kita, kenapa ya kok saya susah khusyuk dalam sholat? Gampang jawabannya, karena kita banyak dosa. Kenapa ya saya kok susah jadi perempuan yang begini? Saya pengen perempuan yang sabar, tapi kok susah. Kenapa ya saya pengen jadi ini, bisa menjaga lisan? Susah banget jaga lisan karena faktor dosa. Jadi dada ini menentukan kebaikan. Hati kita menentukan kesolehan. Jadi taubat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dosa besar banyak, tapi lebih tidak terhitung dosa kecil kita. Ringankan beban yang membebani jiwa kita dari dosa kecil dengan banyak istighfar kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian perbanyak amal soleh yang ikhlas. Jadi yang membuat dada ini lapang, istiqomah. Ketika kita ke majelis ini karena Allah. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membuat kita semakin istiqomah. Semakin lapang dada kita. Nyaman dengan kebaikan, tidak nyaman dengan keburukan. Itu karena faktor hati. Lihat hal-hal yang gak baik, risih kita. Tapi lihat ada orang yang lebih baik, kita iri. Ya Allah, saya pengen seperti fulana. Subhanallah, luar biasa. Hati yang cenderung untuk pengen lebih baik, tidak suka dengan keburukan, semakin sadar, semakin benci, bahkan menangis. Dulu saya begitu, tapi ya Allah, saya malu. Tumbuh rasa malu terhadap keburukan yang dulu pernah kita lakukan, itu karena Allah lapangkan dada. Nah, bagaimana caranya? Selalu beramal. Amal soleh. Beramal soleh. Karena Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa amal soleh itu, kebaikan itu, dapat meringankan beban jiwa. Menghapus dampak dosa yang ada di dada. Beramal soleh, beramal soleh. Hal-hal kecil apapun para jamaah sekalian, sekecil apapun, lakukan karena Allah. Bisa jadi apa yang istri lakukan, menyiapkan teh, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan bagi suami karena Allah, membuatnya menikmati sholat, khusyuk dalam sholat. Ya Allah, saya dulu susah khusyuk, kok sekarang enak ya? Mungkin dia menasihati anaknya karena Allah, menegur anaknya karena Allah, lalu membuatnya yang tadinya baca Quran susah menangis, sekarang mudah menangis. Ya Allah, kok saya susah baca Quran, menikmatinya, bahkan menangis, kok ini baca sedikit menikmati, bahkan terus selembar, 2 lembar, tiba-tiba menetes air mata. Kenapa? Karena dadanya sudah Allah lapangkan para jemaah. Karena amal soleh. Pastikan amal kita setelah ini ikhlas juga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan asal beramal. 3 hal ini para jemaah kata ulama. Taubat, istighfar, amal soleh akan membuat dada senantiasa menerima, ridha, dan menikmati hukum Allah yang bersifat syar'i. Baik itu perintah Allah maupun larangan Allah. Tidak ada rasa berat. Bismillah. Berat. Tidak ada rasa berat. Nggak apa-apa. Meninggalkan dunia entertainment. Nggak apa-apa. Saya ridha. Tapi ada di sana job-job yang bayarnya mahal. Bismillah. Tidak. Bismillah. Rezeki yang halal bagi saya itu jauh lebih berharga. Saya bisa beribadah pada Allah. Bahasanya adem, sikapnya teduh. Kenapa? Dadanya Allah lapangkan. Para jemaah, wallahi kita membutuhkan kelapangan dada melebihi kebutuhan kita kepada air, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Butuh. Kalau sudah lapang dada kita,
seakan-akan surga ada di depan kita. Kalau sudah lapang dada kita, kita sudah berada di taman surga. Kalau sudah lapang dada kita, seolah-olah di hadapan kita Allah Rabbul Izzati wal Jalal senantiasa memandang kita, melihat kita, memperhatikan segala kebutuhan kita. Bahkan senantiasa Allah menyapa kita tanpa kita sadari. Para jamaah sekalian, Allah itu wali. Inna waliyallah. Sungguhnya waliku adalah orang-orang yang soleh. Allah langsung perhatikan kita. Memperhatikan, memandang. Segala kesusahan kita Allah selalu perhatikan. Apa sih kesulitan dia? Makanya apa kata Nabi alaihissalam? Allah berfirman, kalau aku sudah mencintai hamba-Aku, penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, tangan ia gunakan adalah tanganku, kakinya juga yang ia gunakan untuk melangkah adalah kakiku. Maknanya apa? Semua yang dia gunakan untuk melihat adalah yang Allah cintai. Semua yang gunakan untuk dia dengar adalah yang Allah suka untuk didengar. Dia nggak suka musik, dia lebih suka Al-Quran. Dia melihat yang haram, dia nggak suka. Tangan tidak pernah digunakan untuk yang haram. Selalu Allah beri taufik. Dia gunakan tangan untuk hal-hal yang Allah cintai. Berbagi, membantu orang. Kakinya seperti itu. Dia berat berbuat maksiat. Nggak, saya nggak mau. Ke majelis ghibah, saya nggak mau. Berat kakinya, karena Allah tuntun. Kenapa? Karena hatinya sudah menyatu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dadanya dilapangkan. Kalau mau dada kita lapang, kalau mau hati semakin jatuh cinta kepada Allah, jangan lepas dari 3. Taubat, istighfar, dan selalu beramal soleh. Ya, baik. Kemudian, hukum yang kedua dalam Islam, namanya hukum kauni. Yang disebut dengan musibah. Bagaimana caranya kita bisa senantiasa sabar? Sabar itu para jamaah, mudah diucapkan, tidak mudah diamalkan. Karena kekuatan iman kita, kekuatan sabar kita ditentukan oleh kekuatan iman. Semakin kuat iman kita, maka semakin besar kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Tapi subhanallah, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kesabaran seberat apapun ujian, kalau Allah lapangkan dada kita. Para jemaah, bagaimana Allah melapangkan dada kalau kita sedang mengalami musibah seberat apapun? Bagaimana caranya? Apakah dengan berikan solusi? Dengan mengangkat bala? Tidak. Misalnya seorang sakit, bahkan kata dokter ini sakitnya mematikan. Bagaimana caranya Allah melapangkan dadanya? Apakah dengan disembuhkan? Tidak. Belum tentu. Kata ulama, Allahu Rabbul Izzati wal Jalal akan melapangkan dada orang yang mengalami musibah, seperti musibah penyakit. Dia sudah mengidap penyakit yang dia lelah dengan berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Tapi, walaupun tidak Allah sembuhkan, sikapnya beda. Dia apa? Lebih ikhlas. Ya Allah, kalau memang penyakit ini tidak sembuh, ya Allah, saya nerima. Saya berharap ya Allah, semoga penyakit ini menyembuhkan, merontokkan habis, mengikis habis dosa-dosa saya, Allah. Ya Allah, jangan biarkan saya menderita di dunia oleh penyakit ini, juga menderita di azab, di alam kubur, di akhirat, karena dosaku ya Allah. Ya Allah, jadikan penyakitku penebus dosaku ya Allah. Dia nerima. Itu berarti Allah lapangkan dadanya. Dalam rumah tangga misalnya, nggak juga ada perubahan. Begini bertahun-tahun. Berusaha menjadi seorang istri yang baik, tapi nggak ada perubahan. Ya Allah, kok suami saya begini, nggak ada perubahan. Dia coba sabar. Awalnya berat, tapi dia selalu, nah ini, taubat, istighfar, amal soleh. Dia apa? Ya Allah, saya terima. Mudah-mudahan suamiku yang seperti ini menjadi ladang pahalaku ya Allah. Itu gak jarang perempuan begitu. Kenapa? Dia malu mau pisah, sudah umur, sudah tua. Tapi dia gak mau jadi ladang dosa. Cerai malu, ya, berumah tangga, tetap berumah tangga juga berat. Tapi gak ada pilihan. Maka dia minta, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Menerima takdir ini ya Allah. Ya Allah,
Nah, selain doa, juga apa? Senantiasa bertaubat. Kita butuh para jamaah dalam menghadapi masalah besar, dalam menghadapi persoalan yang sangat pelik, lapang dada. Jadi kita tidak stres, kita tidak mengalami keresahan yang luar biasa, tenang, dan lebih bersabar. Bahkan levelnya sampai menikmati. Ya udah dinikmati saja, mau diapain lagi? Ngapain saya mengeluh? Kamu hebat ya, punya suami begitu. Kalau saya mau saya tinggalin. Tidak, alhamdulillah saya menikmati. Saya melihat belum tentu sholat saya menjadi ladang pahala saya. Karena saya sadar bahwa sholat saya banyak yang nggak khusyuk. Saya sadar betul belum tentu puasa saya, kebaikan saya yang lain memberikan banyak bekal akhirat. Tapi saya melihat suami saya itu yang begitu, yang kata orang itu tidak baik, saya tetap sabar. Karena dia sayang sama anak, tapi memang sama istri kurang. Tapi saya, Allah, berharap ini menjadi ladang pahala saya. Menjadi ladang? Kok bisa sabar? Karena Allah lapangkan dadanya. Makanya para jamaah sekalian, dalam menghadapi masalah seberat apapun, yang pertama kita minta, ya Allah, lapangkan dadaku. Sehingga tidak panik, tidak stres, tenang. Sampai melakukan yang haram tidak. Ini penting. Ya. Lalu, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Kalau memang banyak dosaku yang membuat aku bersikap tidak baik. Mengeluh, bahkan menyalahkan takdir ya Allah. Mohon maaf, maafkan dosaku ya Allah. Lalu terus beramal, terus jangan berhenti beramal, jangan berhenti beramal. Karena ketika kita berhenti beramal, dosa ini akan semakin membebani jiwa. Hari ini, ya, karena ingat, beban dosa yang membebani jiwa dibiarkan, tidak segera dihilangkan atau diminimalisir, itu akan melemahkan amal. Hari ini dia masih berhijab, masih sholat, masih, besok berubah, hijabnya naik. Faktor hati para jemaah. Tadinya panjang, naik. Betul. Kemudian semua kebaikan yang sudah biasa dilakukan berkurang terus, berkurang. Dan orang akan terheran-heran. Kok bisa berubah? Bisa. Karena beban yang membebani hatinya tidak segera diangkat. Para jamaah sekalian, yang membuat kita berubah bukan keadaan. Yang membuat kita berubah bukan situasi hidup yang selalu berubah-ubah, dari senang kepada susah, dari bahagia kepada sedih. Tapi hati yang berubah. Kita harus segera mengatasi hati ini yang senantiasa terbebani oleh beban dosa, ya, dengan tadi banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar dan beramal saleh. Baik, Nabi salawatu Rabbi wassalamu alaihi, beliau juga manusia biasa. Tapi kenapa beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling terdepan menjalankan perintah, padahal hidup beliau sangat sederhana. Beliau yang paling pertama meninggalkan larangan Allah. Beliau adalah orang yang paling sabar. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, yang engkau enak, Nabi. Saya bukan Nabi. Lalu kata Nabi, kamu salah. Saya bisa seperti ini karena Allah lapangkan dada saya. Kalau masalah musibah, saya lebih berat. Apa kata Nabi? Ya, Ibnu Mas'ud bilang seperti itu. Engkau kalau kena musibah, Allah kasih kekuatan. Siapa bilang? Dari saya yang mulai. Saya ini kalau sakit lebih parah dari kalian. Fa inni uka'u
kama yu'aku rajulani minkum. Kalau saya sakit, saya lebih menderita 2 kali dari penderitaan yang kalian rasakan. Kalian sakit apa penderitaannya? Kalau kalian sakit, menderita, sangat menderita, saya 2 kali lipat. Tapi saya sabar. Karena saya selalu menjaga kelapangan dada. Jadi kita ini harus sadar, dunia ini selalu berubah, betul? Berubah. Gak selalu senang. Yang kita siapkan adalah bukan perubahan-perubahan. Mengantisipasi gimana? Dada pastikan selalu lapang. Nabi seberat apapun ujiannya, beliau tetap sabar. Karena beliau selalu menjaga kelapangan dada beliau, salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dan beliau sabar sampai berpisah dengan dunia, hatta yufariqud dunya wa huwa asbur sabirin. Beliau adalah orang yang paling sabar. Tentu ada sebab dong. Tidak tiba-tiba muncul sabar. Ada sebab. Jaga 3 tadi para jamaah. Taubat, istighfar, dan amal saleh. Jangan melakukan apapun kecuali karena Allah. Karena Allah. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Alladzi anqadha dhahrak." Apa makna anqadha dhahrak? Yang membebani punggung. Makanya suami atau ayah itu kan dikatakan tulang punggung. Karena bagian tubuh yang paling mampu mengangkat beban berat itu kan punggung. Kalau kita bawa belanjaan pakai tangan, tidak ya, itu lebih berat daripada kalau pakai bawa karung misal 1 kilo, itu kalau pakai ini bisa dia. Lihat kuli-kuli panggul. Kuat dia. Ini bagian tubuh yang paling kuat. Bagaimana kita menjadi orang yang tangguh? Nah, di sini Allah katakan, alladzi anqadha dhahrak. Ya. Kita kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, karena Allah ampuni dosamu. Yang mana dosa itu sangat melemahkan fisik. Subhanallah, dosa melemahkan hati, melemahkan fisik. Makanya kata Allah, wa wada'anka wizrak, beban hatimu menjadi hilang. Dan jiwamu, fisikmu sehat. Jadi yang menyebabkan Nabi itu sehat karena beliau taat. Jadi para jamaah, jaga kesehatan dengan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apa? Kata Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang membuat fisikmu sehat, jasadmu sehat walafiat adalah karena beban dosa itu telah terhapus oleh taubat, istighfar, dan amal soleh. Lihat. Makanya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW warna hidupnya 3. Taubat. Beliau punya dosa atau tidak? Tapi beliau taubat dalam sehari berapa kali? 100. Itu yang membuat lahir batin beliau sehat. Jiwa raga beliau sehat. Beliau nggak punya dosa, tapi banyak bertobat. Kata Nabi alaihissalam, wallahi inni la atubullah fil yawmi atamarrah. Saya bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Allahu Akbar. Dan beliau selalu istighfar. Yang sering Nabi baca dan kita juga amalkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bukan astagfirullah, bukan. Istighfar yang sering beliau baca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfar Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Bagi yang belum hafal, tolong dihafal. Ya? Sudah hafal semuanya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu bacaan yang singkat. Kalau mau lebih afdal lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tapi katakan lisan pengen yang praktis. Maka perbanyak istighfar Nabi alaihissalam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa,
dalam keadaan gundah, apapun keadaan hati kita yang tidak baik, perbanyak istighfar Nabi alaihissalam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa lihat nanti pengaruhnya. Insya Allah marah menjadi reda, keresahan menjadi berkurang. Perbanyak istighfar dan jangan ngomel serta ngoceh. Perbanyak istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik. Kemudian Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Pembahasan sebelumnya adalah apakah Nabi berbuat dosa? Jawabannya, Nabi berbuat dosa. Jadi Nabi berbuat dosa, tetapi dosa kecil, bukan dosa besar. Para ulama sepakat Nabi tidak pernah berbuat atau melakukan dosa besar. Yang terjadi kesalahan beliau adalah kesalahan kecil. Tetapi tidak mungkin yang merusak risalah beliau. Kesalahan yang tidak mungkin merusak risalah yang beliau sampaikan. Dan juga tidak mungkin yang merusak akhlak. Jadi ada kesalahan yang tidak terkait atau yang tidak merusak amanah beliau sebagai penyampai risalah Allah. Tidak mungkin kesalahan beliau yang sifatnya fatal, yang merusak kemuliaan akhlak beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi. Karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang tidak mungkin beliau lakukan kesalahannya? Bohong, nggak mungkin. Khianat, nggak mungkin. Karena bohong dan khianat merusak risalah. Membuat manusia ragu, jangan-jangan nih ada yang ditambah, ada yang dikurangi nih. Karena beliau bohong dan tidak amanah. Atau juga apa? Zina, nggak mungkin. Beliau tidak mungkin berzina. Karena buruk-buruknya orang sampai selingkuh, zina. Seburuk-buruknya orang yang punya akhlak yang buruk itu puncaknya adalah zina. Mengumbar kemaluannya. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, innama bu'itsu litammima makarim akhlak. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana nih Allah katakan bahwa puncak maksiat itu 3. Syirik, zina, membunuh. Itu puncak maksiat. Hati yang cinta manusia puncaknya syirik. Terlalu sayang sama anak, terlalu sayang sama suami, terlalu sayang kepada orang yang kita sayangi, terlalu mengagungkan, memuliakan guru. Hati yang berlebihan terhadap makhluk, ujungnya syirik. Kemudian, mengumbar syahwat, membuka aurat, berkhulwat, pacaran, itu muqaddimah, ujungnya zina. Mengumbar pandangan, semua penyimpangan syahwat, ujungnya zina. Puncaknya zina. Ini makanya puncak maksiat. Orang, kenapa Nabi tidak mengizinkan kita mudah marah? Jangan marah, jangan dendam, jangan iri. Puncaknya membunuh. Jadi 3 puncak maksiat. Syirik, zina, membunuh. Kalau 3 ini terjaga, insya Allah mudah taubat. Mudah beristighfar kepada Allah dan mudah kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi 3 ini susah. Makanya ada orang, nggak apa-apalah sekali-kali selingkuh. Nggak bisa. Selingkuh itu bikin orang doyan. Nah, kalau orang sudah pernah menumpahkan darah orang, jangan macam-macam. Jangan pernah mancing kemarahan dia. Karena dia akan bisa menghilangkan nyawa lagi. Karena sudah mulai ada keberanian, sudah bisa jadi dia akan menjadi pembunuh darah dingin. Udah nggak ada rasa takutnya dia. Masalah kecil, masalah sepele, dia hilangkan nyawa orang. Mudah sekarang perjamaah. Wallahi mudah. Ya, makanya tolong jaga hal-hal yang lebih menjerumuskan kita kepada 3. Apa yang pertama? Syirik. Ya, syirik yang paling membuat kita terjerumus kepada syirik, sikap berlebihan terhadap orang soleh. Hati yang terlalu mengagungkan orang soleh, itu akan menjerumuskan kepada syirik. Kemudian apa? Untuk zina. Zina itu terkait dengan syahwat.
Kalau laki-laki jangan pernah main perempuan. Jangan pernah berbuat hal-hal yang haram terkait dengan wanita. Untuk perempuan, jaga kehormatan. Jaga kehormatan, punya sifat malu. Afif. Tidak banyak keluar rumah. Makanya hasil survei, wanita yang bekerja itu berpotensi untuk berzina. Berpotensi untuk tidak lagi memuliakan suami. Makanya Allah Jalla wa'ala berkata kepada istri Nabi, waqarna fi buyutikun. Wahai istri Nabi, lebih banyak tinggal di rumah. Karena kalau wanita sudah keluar rumah lebih dari hajat dia, lebih dari kebutuhan dia, berpotensi selingkuh, berpotensi kurang ajar terhadap suaminya. Kalau bukan karena iman yang kuat, dia tidak akan pernah menjadi wanita saleh yang takut Allah. Dia tidak akan pernah tetap memuliakan suami. Lihat, ini penting para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membunuh. Apa yang membuat seorang mudah sampai ngilang nyawa? Yang paling harus kita jaga, jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Sampai Nabi berkata, la taghdab falakal jannah. Jangan mudah marah, maka Allah siapkan surga bagimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Nah, ini. Jadi kita tidak perlu memuji-muji Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Dari mana kita tahu derajat Nabi diangkat? Dari dua aspek. Pertama, setiap disebut nama Allah, pas setelah itu disebut nama Nabi. Adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan, kalau orang masuk Islam disuruh apa? Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun masuk Islam cukup dengan syahadat la ilallah. Nggak perlu, tidak wajib mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak wajib. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau kita mengislamkan seorang, cukup dengan syahadat la ilaha illallah. Tetapi kita perlu ingatkan juga, bahwa dia kalau sudah muslim, harus mengikuti Nabi. Makanya ditambah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, ada nama Allah, ada nama Rasul. Allah angkat derajat beliau. Aspek yang kedua, apa? Di mana setiap kita beribadah, diterima tidak ibadah kita kalau ikhlas saja? Diterima tidak? Amal ibadah kita kalau kita kerjakan karena Allah saja. Sampai kapan amal ibadah kita dimulai Allah? Sampai ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Lihat, sesuai dengan contoh Rasulullah. Ini kan suatu kebanggaan sendiri. Kamu tidak akan terima amal kamu. Padahal yang menerima amal siapa? Allah. Harusnya ikhlas cukup dong. Kan ikhlas itu kepentingan Allah. Allah yang minta, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina laudin. Tidaklah Allah menyuruh kita beramal kecuali ikhlas karena Allah. Harusnya logikanya kalau sudah ikhlas cukup. Gak perlu lagi Allah mensyaratkan mengikuti Rasul, karena Allah hanya minta ikhlas. Betul? Tapi kenapa tidak juga diterima amal soleh kita? Padahal kita sudah ikhlas. Karena Allah ingin angkat Nabi. Allah ingin memuliakan Rasulullah SAW. Dengan apa? Amal yang kamu bawa mati tidak akan aku terima sampai sesuai dengan amal kekasihku. Allahu Akbar. Amal yang kamu amalkan selama di dunia tidak akan aku terima. Tidak akan menjadi sebab aku merahmatimu, kata Allah. Sampai amalan yang kamu amalkan sama di dunia sesuai dengan amalan kekasihku, khalilku, Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ini dua cara Allah memuliakan. Selama hidup. Gak bisa kita lepas dari dua. Ikhlas mengikuti Nabi, gak bisa. Gak bisa. Makanya kalau orang meninggal, ditalkinnya gimana? La ilallah aja apa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Cukup la ilallah. Karena menunjukkan bahwa dia tetap bertauhid. Gak perlu lagi. Tapi sebelum itu dia harus selalu ikhlas mengikuti Rasulullah. Ikhlas mengikuti Rasulullah. Tidurnya, ya, dia tidak tidur, dia tidur di dalam rumah, di luar rumah, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun, di dalam kamar mandi, di luar kamar mandi, dimanapun, ikhlas sesuai dengan contoh Rasulullah.
Kemudian Allahu Rabbul Alamin berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan, dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada satu kata diulang 2 kali, tetapi ada alif lamnya, maka maknanya sama. Tetapi kalau ada 2 kata disebut, atau satu kata disebut 2 kali, tapi tanpa alif lam, maka yang kedua beda dengan yang pertama artinya. Yang kedua bukan yang pertama. Paham ya? Baik, sekarang saya. Al-usr pakai alif lam nggak? Pakai. Yusr pakai alif lam atau tidak? Yusr diulang 2 kali nggak? Kaidah bilang apa? Kalau ada kata diulang 2 kali tapi ada alif lamnya, maka maknanya sama, bukan nggak beda, sama. Allah sebut al-usr berapa kali? Pakai alif lam nggak? Berarti kesulitan yang pertama sama nggak dengan kesulitan yang kedua? Sama atau tidak? Sama, karena ada alif lamnya. Baik. Kalau ada satu kata diulang 2 kali penyebutannya oleh Allah, tapi tanpa alif lam, maka yang kedua beda dengan yang pertama. Berarti di sini berapa? Mana yang satu kali, dan mana yang 2 kali? Berarti yang lebih banyak apanya? Kemudahan atau kesulitannya? Berarti kemudahannya 2, kesulitannya 1. Makanya kata Abbas, saya paham ayat ini, kata beliau, la yaghliba usrun yusrin. Tidak mungkin kehidupan seorang mukmin lebih banyak susahnya. Tidak mungkin kehidupan seorang mukmin lebih banyak kesulitannya, justru lebih banyak kemudahannya. Hanya kita terburu, ya, berburuk sangka sehingga bilang, kenapa sih saya susah melulu hidupnya? Padahal kalau kita berpikir dengan jernih, merenung, wallahi kebaikan Allah jauh lebih banyak daripada takdirnya yang kata kita adalah tidak baik. Padahal kebaikannya kemudian Allah berikan jauh lebih banyak. Baik, sekarang kita pahami apa maksud ayat ini. Perhatikan. Ketika Allah Jalla mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka Allah memberikan kemudahan berikut. Yang pertama, kemudahan secara syar'i. Seorang semakin dia beribadah kepada Allah dan mengalami kesulitan, semakin Allah beri kemudahan. Syar'i. Contoh misalnya salat, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia berbaring. Seorang kesulitan, misalnya untuk berwudu, karena airnya terbatas, maka dengan seorang mengalami mandi junub, tapi tidak mungkin karena dalam keadaan dinginnya ekstrim, atau dia kurang sehat. Dia mandi junub atau tidak? Dia junub. Sementara dia harus sholat. Dengan cara apa? Tayammum. Semakin seorang muslim beribadah dan mengalami kesulitan, Allah beri kemudahan. Al-masyaqqatu tajibu taisir. Jadi jelas ya? Kemudahan secara syar'i. Baik. Kemudahan apa lagi bagi wanita? Wanita, kata Allah, kalau sudah berumur 60 tidak perlu bercadar. Dibuka cadarnya. Karena sudah tidak pengen kawin lagi. Tapi saya lihat di sini kebalik. Muda aja tidak bercadar, sudah mulai memasuki usia lanjut, cadaran. Maaf, siapa yang melirik? Keringanan. Iya betul. Siapa tahu dia susah napasnya atau gimana. Diberi kemudahan Allah Jalla wa'ala. Silahkan tanggalkan hijabmu. Yang berumur sudah usia lanjut ke atas. Allahu ta'ala alam. Baik. Kemudian apa lagi Allah berikan? Kemudian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ya, adalah kemudahan secara, ya, kemudahan yang Allah berikan secara sebab. Misalnya Allah Jalla wa'ala secara hissi itu secara konkret maksudnya. Qad yakunu amran zahiran hissiyan. Bisa jadi kemudian Allah berikan konkret rasa. Contoh misalnya, dia sakit. Kemudian apa yang Allah berikan? Bukan bisa jadi tidak Allah, bisa jadi Allah sembuhkan. Alhamdulillah sembuh. Atau dia tidak sembuh,
Tetapi Allah tolong dia. Dia sakit, tadinya anaknya lawan berubah jadi anak yang nurut. Ya Allah, ya Allah. Selama saya sehat, anak saya ngelawan terus. Tapi setelah saya sakit, ya Allah, anak saya semakin berubah, baik, nurut. Perubahannya sekitar kita akan Allah beri. Itu kemudahan yang Allah berikan. Sekarang lebih senang mana? Kalau diberi pilihan hanya dua, sakit atau anak nurut? Tentu bagi ibu anak nurut dulu. Setelah itu baru sembuh. Buat apa sehat tapi anak lawan terus, betul? Lebih ringan beban. Sakit mungkin lebih sabar perempuan. Tapi kalau sudah dilawan, disakiti anak, ya Allah, sakitnya luar biasa. Ini kemudahan. Jadi kemudahan yang Allah berikan sifatnya konkret, nyata. Di mana ketika Allah beri ujian hambanya, maka Allah a'anahu ala sabar. Di mana Allah beri dia kekuatan sabar. Ya, kekuatan sabar. Di mana apa? Dia merasakan misalnya, saya dulu kalau menghadapi begini mungkin saya udah nggak kuat kali. Tapi kok saya sekarang kuat ya? Dulu nih waktu musuh, jangan coba-coba aja saya disakiti sama laki. Sekarang ya udah lebih banyak mengalah. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena Allah yang melapangkan dada. Dibuat lebih sabar. Dulu ada tetangga, coba aja melototin saya. Oh, panjang. Nggak kelar. Nggak kelar sampai, ya, jangan coba-coba. Ya, ada aja pohon tetangga ke rumah kita habis. Sekarang ya udahlah, nggak usah diributin. Apa yang membuat kita jadi lebih dewasa, lebih arif? Allah. Jiwa kita dibuat sabar oleh Allah Jalla. Itu namanya yusr, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Selama tadi saya bilang, selama hidup ini dua dengan tiga, taubat, istighfar, dan amal soleh. Apalagi yang Allah berikan? Nah ini. Yang berikutnya adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat, ya, jiwa kita lebih menerima, lebih ikhlas. Kemudahan yang kita harapkan sebetulnya yang pertama, ya Allah, kalaupun Engkau berikan kemudahan, pertama berikan jiwa saya lebih mudah menerima. Itu dulu. Solusi perlu, tapi entar dulu. Karena orang itu kadang-kadang kurang bersyukur. Kita dalam menghadapi masalah apapun, yang pertama kita minta, ya Allah, beri saya kemudahan. Kemudahan jiwa. Lapang, fleksibel. Orangnya mudah. Orang yang jiwanya, dadanya lapang, dadanya mudah menerima, memaafkan, dia memiliki hati yang sama dengan hati penghuni surga. Kata Nabi alaihissalam, tahukah kalian sifat atau hati, suasana hati orang yang akan menghuni surga? Lembut, kullul lain, lembut, tidak pernah marah. Saya lihat di sini ibu-ibunya jarang marah kayaknya. Sabar, sahal, mudah memaafkan. Tidak pernah dendam, tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah menyimpan kemarahan. Plong, nggak apa-apa, saya dizalimi, maafkan. Sahal, ya, lembut dan mudah. Tidak selalu membuat suatu perkara menjadi ribet, dimudahkan. Ya udah, nggak apa-apa, dimaafkan, dimaklumi. Ibu itu gajinya lebih, uangnya lebih, nggak apa-apa, udah ambil. Memudahkan, tidak mempersulit. Selalu itu dulu punya utang, dia belum bayar sama ibu. Oh ya, saya lupa. Udahlah, saya maafkan. Wallahi, itu kemudahan. Minta kepada Allah para jamaah sekalian, sebelum Allah mudahkan urusan hidup kita, ya Allah, mudahkan hati supaya lebih mudah menerima kebaikan, ya Allah. Ini yang dimaksud dengan fa inna ma'al usri yusra. Terakhir Allah bilang apa? Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab.
Maksudnya apa di sini? Seorang muslim jangan pernah berhenti ikhlas. Seorang muslim jangan pernah berhenti beramal. Ayat ini menyampaikan pesan itu. Jangan pernah berhenti ikhlas. Wa ila rabbika farghab. Ya, jangan pernah berhenti ikhlas dan jangan pernah berhenti mengharapkan pahala dari Allah. Terus. Yang kita tidak boleh kita hentikan adalah berhenti ikhlas dan berhenti mengharapkan pahala dari Allah. Awal amal ikhlas, akhir amal mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, jangan pernah berhenti beramal. Pak Ustadz, kalau saya tidur tidak berhenti. Maaf Ustadz, kalau saya jalan-jalan tidak berhenti. Makanya para jemaah, maukah tidur kita berpahala? Yang kata Allah, Fa'idha faraqta fansab. Selesai dari suatu amal, berikutnya amal lagi. Selesai satu amal, beramal lagi. Terus gak boleh berhenti beramal. Tapi kan saya tidur, Ustaz. Tidur kita lebih panjang nggak waktunya daripada tidak tidur? Lebih pendek. Lebih pendek? Baik. Berapa jam? 5 jam, 6 jam. Berarti nggak beramal dong? Kan tidur. Tidur kita amal bukan? Kan tidur, nggak ngapa-ngapain. Tidur itu tidak ada pahalanya. Makan, ada nggak pahalanya? Ada tidak pahalanya? Tidak ada pahalanya. Makan, minum itu asalnya nggak ada pahalanya. Enak betul kasih pahala. Lawang kita haus minum, hajat kita selesai. Kalau kita lapar makan, nggak ada pahala. Kalau kita nuntut pahala, waduh, tahu dirilah kita. Pahala itu tidak terkait dengan makan, minum, tidur, nggak ada. Olahraga ada nggak pahalanya? Nggak ada. Itu perkara mubah namanya. Paham ya? Baik. Nah, Allah berfirman di sini, "Fa'idza faragta fansab." Jangan pernah berhenti beramal yang menghasilkan pahala. Itu maknanya. Fa'idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu amal yang menghasilkan pahala, maka beramal lagi yang berikutnya yang menghasilkan pahala. Lah, lalu pertanyaan tadi kan dibilang Ustadz bilang olahraga nggak ada pahalanya. Makan, minum nggak ada pahalanya. Tidur nggak ada pahalanya. Jalan-jalan nggak ada pahalanya. Jalan-jalan ada pahalanya atau tidak? Ada tidak? Nggak ada. Jalan-jalan nggak ada pahalanya. Belanja ada pahalanya atau tidak? Tidak ada pahalanya. Tapi Allah bilang, Muslim tidak boleh ada satu waktu nggak ada pahalanya. Pahala, belanja harus ada pahalanya. Jalan-jalan harus ada pahalanya. Tidur harus ada pahalanya. Bagaimana caranya? Nah, inilah pentingnya membahas ayat ini. Perlu dibahas? Baik. Kata Allah, "Fa'idza faragta fansab." Kalau kamu selesai dari suatu amal yang menghasilkan pahala, kerjakan yang berikutnya, yang juga menghasilkan pahala. Bagaimana caranya para jemaah? Kata ulama, suatu amal yang secara lahiriah tidak ada nilai pahalanya. Ya karena kita tidur, kita makan, nggak ada pahalanya. Maka hadirkan niat baik di situ. Niat baik untuk apa? Ya Allah, saya tidur supaya saya sehat sehingga saya bisa beribadah. Dengan niat baik. Jadi, amal yang mubah, amal yang pada asalnya tidak ada nilai pahalanya, tetapi ketika kita hadirkan niat baik, maka dia menjadi amal yang bernilai pahala. Kita makan. Sebelah saya makan, kanan kiri makan. Tapi ini makan sama-sama, menunya sama. Saya gini, bismillah ya Allah, saya makan, niat saya Allah, semoga saya kenyang, sehat, saya bisa beribadah, bisa ngaji, bisa sholat. Niat itu ada, maka kita berpahala dengan makan kita. Yang sebelah kiri kita, dia makan. Tapi cuma baca bismillah, tidak ada niat itu. Ada nggak pahalanya? Tidak ada. Sebelah kanan kita, dia bilang, saya pengen makan enak, waduh ini jarang-jarang makan enak nih, hanya pengen makan enak. Setelah itu kenyang. Selesai makannya, ada nggak pahalanya? Nah, itu maksud ayat ini. Kamu muslim jangan sama orang kafir. Hammum yang ada di pikiran mereka makan enak, nggak boleh.
Minum enak nggak boleh. Tidur di tempat yang enak nggak boleh. Ya Allah, tidur di sofa yang empuk, di spring bed yang empuk, mahal, bintang 5, bintang 7, nggak boleh. Mobil mewah, nggak boleh. Ya Allah, kalaupun engkau kasih aku mobil mewah, saya pengen mobil ini ada pahalanya. Kalau engkau kasih aku rumah mewah, ya Allah, rumah mewah yang berpahala. Dijadikan tempat silaturahim, tempat ngaji. Ya Allah, kalau enggak, ya Allah, saya mudahkan untuk menjual, ya Allah. Bikin yang kecil aja. Saya nggak mau jadi sebab kau menghisapku, ya Allah. Yang ada di otak dia, ya Allah, apa yang engkau kasih membuat aku bisa menambah pahala. Menambah pahala. Jadi apa yang Allah kasih? Kita jalan. Kita belanja bulanan. Niatkan, ya Allah, saya belanja bulanan, beli yang sehat, beli yang bermanfaat. Semoga ini bisa memenuhi kebutuhan saya. Kemudian, ya Allah, jadikan ini menjadi sebab saya bisa semakin bersyukur kepadamu, ya Allah. Semakin taat kepadamu. Maka belanja kita berpahala. Jadi para jamaah, bedakan kita dengan orang kafir. Mereka boleh makan enak di restoran mahal. Kita juga bisa. Tapi bedanya apa? Mereka hanya makan dengan lahap, menggugah selera. Kita makan, ya Allah, makan yang mahal ini, yang enak ini, jadikan sebab aku semakin beribadah kepadamu, ya Allah. Hadikan selalu, itu kata faida faraqta fansab wa ila rabb. Contoh misalnya, Allah berfirman surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, silakan kamu dagang, tapi berhenti kalau sudah dikumandangkan azan Jumat. Ya, jelas ya? Jadi dunia ibadah muslim diapit oleh dua dunia. Allah katakan dagang kamu. Dagang. Kalau sudah waktu azan, kalau sudah waktu sholat, berhenti. Terus apa kata Allah? Tapi kalau sudah selesai sholat, fantashir fil ard, cari lagi. Jadi seorang mukmin tidak boleh lepas dari ibadah. Dimanapun para jemaah sekalian. Walaupun kita di atas bisnis kelas pesawat yang paling mahal, tetap hati kita, ya Allah, jangan sampai saya lupa. Walaupun saya duduk di bangku bisnis kelas yang mahal sekalipun, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi saran ibadah kepada-Mu, ya Allah. Apapun. Di kamar mandi yang harganya sampai ratusan juta, bahkan miliar. Ya kan? Kita berada di toilet kamar mandi yang kalau langsung kebuka begitu. Ibu kalau tidak percaya silakan ke Toto. Tinggal itu kebuka, Bu. Dia tidak kita buka, pakai suara dia kebuka. Kita tutup lagi dia. Langsung dia menyiram. Gak perlu sampai kita dicebokin, disiramin semua. Kalau kita berada di toilet seperti itu, ya Allah, hati tetap, ya Allah, ini ujian. Ya Allah, jadikan aku semakin bersyukur, ya Allah. Jadikan aku sebagai hamba yang tidak lupa. Manfaatkan kenikmatan untuk semakin ingat kepada Allah. Maka itu berpahala. Allahu Akbar. Buang air besar kita berpahala. Beda dengan orang kafir. Itu bedanya iman dengan orang yang tidak punya iman. Bahkan kata Syekh Utsaimin, "Inna istirahataka litanshihi nafsik wa idatin nasyat yu'tabar syughul amala." Orang capek seharian, masak, suami, anak tuh capek masak. Terus siang, saya tidur, ya Allah. Udah lelah saya, mudah-mudahan nanti sore saya apalagi melakukan amal yang baik. Tidur kita berpahala para jemaah. Tidurmu untuk menambah semangatmu, untuk membalikan kebugaran tubuhmu supaya sore setelah bangun menjadi lebih semangat, menjadi lebih baik, lebih maksimal dan berbuat baik. Tidurmu kata Syekh Utsaimin, yu'tabu syughlan wa amalan salihah. Maka tidurmu itu ibadah. Istirahatmu ibadah. La yazam syughul harakat faragha. Gak mesti yang namanya amal itu berarti berbuat, gak mesti. Walaupun tidur itu amal. Para jamaah, amal seorang muslim tidak harus bergerak. Yang disebut dengan amal dalam Islam bagi seorang mukmin ketika amal itu dipadukan dengan niat baik. Sesuatu yang didasari oleh niat baik namanya amal. Jadi ingat, amal tidak harus berupa gerakan. Paham ya? Amal seorang muslim tidak harus berupa gerakan. Dia bergerak, dia memberi, dia berjalan. Enggak. Selama apa yang dikerjakan didasar oleh niat baik, maka disebut amal. Itu yang maksud Allah, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga bermanfaat kajian tafsir ini. Mudah-mudahan memberi banyak faidah
dan bisa kita langsung kita amalkan. Saya berharap sekali semoga hati kita semakin baik, semakin disucikan Allahu Jalla wa'ala. Semoga amal kita juga semakin baik, semakin menjadi amal yang Allah ridhai subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menyatakan ada hal yang kecil yang kekurangannya Rasulullah tapi tidak disebutkan dalam Apa tuh? Apa? Tadi ada kekurangan salah satu mungkin Ibu baca nggak surat Abasa? Beliau nggak senyum sama orang miskin. ya benar mau tanya kenapa itu salah satu contohnya gitu. Itu salah contohnya. Ada lagi nggak Ustaz? Pertanyaan itu saja. Mau ada lagi? Ya Allah, jangan dong. Masa disebut-sebut? Nggak perlu juga kita tahu kesalahan Nabi. Tapi kalau mau sebut baik. Nabi itu pernah janji tidak mau, karena beliau pernah menerima masakan atau kue dari istri yang saat itu bukan gilirannya. Padahal kalau dia seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, maka di saat dia menggilir istri yang lain, dia tidak boleh menerima sesuatu kiriman dari istri lain, nggak boleh. Sakit dong hati dia. Saya kan istrinya, kenapa nggak terima dari sini? Kue biar saya yang bikinin atau saya yang beli, kenapa harus terima kue dari dia? Nah, itu Nabi nerima. Makanya kata Nabi, waktu itu dikasih kue dari Hafsah. Saat itu beliau gilir istri yang lain, apa kata Nabi? Saya nyesal, saya akan nggak mau lagi mengkonsumsi madu. Allah tegur, memangnya kamu siapa berani mengharamkan madu? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, supaya kamu lebih sayang istri. Nggak gitu caranya. Nabi pernah sampai mengharamkan madu karena beliau nerima madu, kiriman madu dari istri yang lain. Padahal lagi menggilir istri yang lain. Coba ibu ngalamin kayak gitu deh. Bakar dada. Sakitnya tuh di sini, ibu. Bisa-bisanya istri lagi sama ibu, nerima kiriman dari istri lain. Wow, perang dunia ketiga. Tapi Nabi ngademin, gimana? Ya deh, saya nggak mau nerima madu lagi. Allah tegur. Jadi ada, tapi nggak usah dihitung lah. Buat apa juga kita tahu kesalahan Nabi? Nggak ada faedahnya juga. Baik, ada contoh lain? Pertanyaan, ini pertanyaan ya? Gantian. Tulisan dulu, baru lisan. Apakah kita boleh sholat taubah setiap malam? Tidak. Pertama, sholat taubat itu sunnah. Bukan wajib. Yang wajib memenuhi syarat taubat. Yang pertama, menyesal. Itu yang wajib. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, karena Allah. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Menyesal, an-nadam, wal-azam, ikhlas. Yang ketiga, azam itu berjanji tidak mengulangi. Ikhlas karena Allah. Yang keempat, membenci. Jadi jangan hanya berjanji. Ya, saya ulangi. Syarat taubat. Jadi jangan sholat taubat. Ya Allah, udahlah, nggak usah sholat taubat lah. Sholat taubat itu sunnah. Utamakan yang wajib. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Taubat karena Allah. Bukan karena takut jeratan hukum. Bukan takut bikin malu keluarga. Jangan. Bertaubat karena Allah. Yang kedua, menyesal. Karena ini salah satu pilar taubat. Kalau tidak menyesal, dia tidak taubat. Kata Nabi alaihissalam, an-nadamu taubah. Taubat itu menyesal. Yang ketiga, al-azam. Berjanji untuk tidak mengulangi. Di kemudian hari. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat, membenci. Misalnya ibu taubat dari ghibah. Syaratnya apa? Benci ghibah. Jamaah sekalian, taubat dari membuka aurat. Setiap ada wanita membuka aurat, ibu benci. Na'udzubillah. Tapi kok modelnya bagus ya? Kalau masih tertarik berarti nggak taubat. Lihat, perhatikan, harus membenci, ikhla namanya.
Ketika kita taubat dari suatu kesalahan besar, dosa besar, harus membenci. Itu 4. Yang kelima, kalau terkait dengan kesalahan kita sama manusia, harus memaafkan, maaf atau mengembalikan. Kalau 5 ini sudah terpenuhi, baru disempurnakan dengan sholat taubat. 1. Yang kedua, sholat taubat gak betul dilakukan tiap hari. Kata ulama, kata Syekhul Islam Taimiyah, taubat itu, sholat taubat itu dilakukan setelah dia bertaubat dari dosa besar yang baru dia lakukan. Namanya ya at-taubatu lil asya'i mutajaddidah. Jadi dia sholat taubat kapan? Ketika dia baru berbuat dosa. Dia taubat lalu sholat. Setelah memenuhi syarat tapi kalau dia sudah bertaubat nasuha, tidak perlu sholat taubat terus, tidak perlu. Ini perbanyak sholat rawatib muakkadah. Apalagi diperbanyak sholat non rawatib muakkadah. Perbanyak tahajud. Justru para jamaah sekalian, dari hasil penelitian saya terhadap sholat sunnah, saya temukan 3. Banyak orang tidak memahami sholat tentang sholat hajat. Tentang sholat hajat. Sholat hajat dalam Islam secara khusus tidak ada. Kalau kita punya hajat dunia, punya hajat duniawi, maka bisa kita minta melalui tahajud. Ini sholat hajat terbaik, tahajud. Bahkan Allah akan penuhi semua permintaan kita, kecuali minta ditangguhkan ajalnya susah. Minta apapun Allah kasih. Yang kedua, Allahu Rabbul Izzati wal Jalal akan memberikan keteguhan hati ketika kita mengalami kebimbangan melalui salat istikharah. Ini salat hajat ketika mengalami kebimbangan dan kebingungan. Melalui apa hajatnya? Salat istikharah. Lalu kalau misalnya kita ingin meyakinkan bahwa dosa kita diampuni Allah Jalla wa Ala, maka bisa melalui salat taubat. Tapi itu pun taubat terhadap dosa atau dari dosa yang baru Tapi kalau dosanya kapan sholat terus, gimana? Yang jelas sholat itu ibadah. Harus mencontoh Rasulullah pernah nggak sholat taubat tiap hari? Tidak. Berarti jangan mengerjakan sholat taubat setiap hari. Karena itu menyalahi sunnah Rasulullah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan syarat yang melapangkan dada itu taubat, istighfar dan amal saleh. Nah, apakah taubat tidak sama dengan istighfar? Nah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Wasit Sughra menjelaskan bedanya taubat dengan istighfar. Kalau disebut secara berbeda, maka maknanya sama. Misalnya, ya ayyuhan nasu tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah, ya maksudnya istighfar. Kalau disebut secara terpisah, seperti Islam, sama nggak iman? Sama kalau dipisah. Tapi kalau disebut orang yang Islam, orang beriman, sama nggak artinya? Beda. Kalau disebutkan secara berbarengan, beda. Jadi sama dengan taubat istighfar. Ingat, saya ulangi ya. Kalau sah, maka artinya sama. Tapi kalau beriringan, maknanya beda. Baik, apa itu taubat? Taubat itu menghapus dosa besar, sementara istighfar menghapus dosa kecil. Nggak. Misalnya, kita habis ngomongin orang, astagfirullah, bisa tidak terhapus? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus ngomongin, ini ibu ini ya Allah, udah jelek, miskin. Misalnya, terus astagfirullahaladzim ya Allah, lancang sekali mulut saya. Bisa tidak? Selesai tidak? Tidak. Datangi ibu itu minta maaf. Sebut lagi dosanya. Tanya, lihat orangnya gimana. Kalau dia akan, wah saya nggak terima, saya laporin polisi. Ini, itu namanya apa namanya? Pokoknya panjang urusannya, pencemaran baik. Pasalnya kena, aduh gara-gara saya ngomong jadi urusannya panjang. Jangan ngomong. Maafin aneh ya, maafin ya. Kenapa minta maaf? Udah pokoknya maafin aja gitu. Jadi jujur boleh, tapi jangan terlalu jujur. Lihat situasi dan kondisinya. Itu betul, para ulama bilang begitu. Ya, jelas ya. Istighfar hanya menghapus dosa kecil. Misalnya kita ngomelin anak berlebihan. Kan nggak termasuk dosa besar itu.
ngomelnya keterlaluan sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya ngomelnya keterlaluan? Itu boleh. Yang kedua, perbedaan taubat dan istighfar, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kalau istighfar, ya, dia tidak sedahsyat taubat. Taubat itu yang tadinya hina dia. Misalnya mantan pelacur, gitu ya. Lalu Allah akan angkat dia, bahkan bisa melebihi wanita baik-baik ketika dia bertobat, taubat nasuha. Karena taubat itu artinya mengangkat derajat. Selain menghapus dosa, juga mengangkat derajat, mengembalikan kemuliaan manusia ke semula. Kalau dia bertobat nasuha. Jadi manfaat taubat apa? Menghapus dosa besar, mengembalikan kemuliaannya seperti semula. Ya, itu taubat. Kalau istighfar tidak. Istighfar tidak. Makanya Rasul lebih banyak taubat. Karena mengangkat derajat. Sekarang pertanyaan, banyak istighfar apa taubat? Padahal taubat itu lebih dahsyat. Taubat itu lebih dahsyat. Dosa syirik pun akan terkikis. Semua selama masih hidup ya. Kalau kita taubat, semua nggak ada. Bagi Allah nggak ada dosa yang besar. Kalau sudah diatasi dengan taubat. Nggak ada. Jelas ya? Baik, saya yang bertanya, apakah dengan usia ya 65 tahun harus dengan mahram? Apakah dengan usia sudah pergi harus dengan mahram? Nah, tidak ada keringanan. Wanita yang berusia 65 tahun kalau pergi dengan mahram, selain hukum tidak ada perubahan, tidak dibedakan. Yang kedua, kalau dia 65, dia sama siapa berangkat? Sama temennya, ulang sama-sama tua kok. Justru yang dibutuhkan laki-laki para jemaah. Keamanan itu, para jemaah sekalian, kejahatan itu, perempuan kalau ada sama laki-laki pelaku kejahatan tuh mikir. Itu sudah terbukti. Kalau perempuan nih sudah umur pun sudah usia, tetapi dia didampingi oleh laki-laki, makanya mahram itu harus balik. Gak bisa anak SD belum balik sudah menjadi mahram, gak bisa. Mahram itu harus balik. Karena tujuannya melindungi. Karena rentan untuk mengalami ruda paksa dan sebagainya kalau dia tidak didampingi oleh laki-laki yang bisa melindungi. Itu tujuan mahram, diantara manfaat besar mahram. Jaraknya kalau seandainya sampai Bandung harus pakai mahram juga Ustaz. Jangan bilang Bandung, jangan bilang Cikampek, jangan bilang Singaparna. Kota yang jaraknya lebih dari 82 kilo dia safar. Kota, tujuan. Kalau tidak lebih dari 82 kilo, maka bukan safar. Pergi aja sendiri. Silahkan. Aman. Jadi mana Bogor, mana Tangerang, apa gimana, nggak usah. Ibu ukur aja, ukur. Lihat Google Map. Lihat berapa. Ukur aja. Oh, sekian. 70 kilo, berangkat. Temenin dong, minta sama temen bareng, nggak ada masalah. Yang penting aman. Tapi kalau sudah 82 kilo, maka harus dengan mahram. Saya seorang wanita umur 61. Ya, saya tahu. Bolehkah saya pergi ke Bandung? Lah, ini udah dijawab. Tapi gini Ustadz. Ini kan ke Kalimantan naik pesawat. Ke airport diantar. Nanti di airport berikutnya dijemput. Jadi selama di pesawat sendirian. Lah kalau para jamaah sekalian, kalau seorang ibu usia 61 tiba-tiba meninggal di pesawat, lalu terbuka auratnya atau kerasukan, yang bisa memegang auratnya segala macam pramugari, gak semaksimal mahram para jamaah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada keluarga. Kalau Allah mengeluarkan hukum bukan untuk membebani kita, bukan untuk membuat kita lebih sulit, lebih susah, lebih berat, tapi untuk menjaga kita. Pahaminya begitu para jemaah. Kenapa berat? Ustaz, berat lapang. Kalau lapang, kalau Allah bilang pakai mahram, sami'na, kan itu tujuannya lapang. Berarti yang taubat nih,
kurang istighfar nih, berarti amal solehnya kurang. Makanya masih, gimana Ustaz, kan saya udah tua. Kalau sudah tua, justru lebih lapang dadanya menerima hukum Allahu tabaraka wa ta'ala. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Melapangkan. Doa. Yang pertama tadi jelas 3 sebab itu tolong diperhatikan. Ya, taubat, istighfar, dan amal soleh. Apa yang kita kerjakan selalu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Saya pesan kalau kita, terutama untuk kaum wanita, agar lebih lapang, lebih gampang menerima pahit, kenyataan yang berat. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Kadang-kadang kita lupa, tapi oh iya itu Rabbi syrah li sadri. Insya Allah lebih lapang, lebih dewasa, lebih mudah menerima kenyataan yang pahit sekalipun. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Kan sesuai kan? Ya Allah, lapangkan dada. Kalau Allahumma atini taqwaha wa zakriha itu nggak bisa melapang aja. Allahumma apa? Allahumma atini Oh. wa zakriha Allahumma ati anfusana ati nafsana. Itu kan doanya gitu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Bisa. Tapi kan kita spesifik yang khusus, Rabbi syrah li sadri. Imam Malik kata beliau, kalau kamu ingin doanya mustajab, doalah seperti doa Nabi. Karena doa Nabi itu mustajab. Ya, itu doa Rasul ya, mustajab. Terutama ciri khas doa Nabi itu apa? Selalu dimulai dengan Rabbi. Selalu dimulai dengan Rabbi. Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni. Saya perhatikan deh. Doa para nabi selalu dimulai dengan Rabbi. Karena lebih diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi sama-samalah. Kalau lebih hafal yang itu boleh. Kalau lebih hafal yang Rabbi syrah li, sekarang saya tanya jamaah di sini, lebih mudah mana? Rabbi ati nafsana anfusana taqwaha atau Rabbi syrah li sadri? Ingat umur. Orang semakin umur itu semakin mencari yang praktis. Saya kira lebih mudah Rabbi syrah li. Tapi bukan berarti ini lebih dari enggak, sama. Karena ini doa Nabi, ini juga doa Nabi. Apalagi diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tetapi bagi jamaah yang ada di sini mungkin yang lebih praktis, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Satu lagi. Ada yang bilang kalau kita berhijab kan sampai mati. Ada yang bilang aku udah berhijab. Cadar yang dimaksud. Masa udah umur gak perlu berhijab, jadi buka kerudung, kemana-mana, malu bu sama ubannya. Malu, bener. Kalau hitam aja ini gak boleh kelihatan, apalagi putih semua. Aduh. Rambut itu indah kalau dilihat, kalau warnanya apa? Ini putih semua. Jadi pantasnya ditutup apa dibuka? Logika aja bilang ditutup. Jadi maksud tidak perlu berhijab, maksudnya cadar. Tetap, lebar tetap, tapi tidak perlu bercadar kalau sudah berumur 60 tahun ke atas. Kayak saya sering gini loh, perhatiin nih. Nenek-nenek nih, cadarnya kadang turun. Ya Allah gitu. Karena bukan hanya turun kulitnya, cadarnya naik turun. Makanya udahlah, buka aja bismillah. Siapa sih laki-laki yang mau tua gitu loh. Ada keringanan, repot. Jalannya susah, pakai cadar lagi. Jalannya udah begini-begini, ya Allah udah pakai tongkat, pakai cadar lagi. Takutnya malah keseleo lagi nanti. Udahlah. Allah kasih kemudahan, manfaatkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.